sekarang kita akan mulai masuk ke bagian sistem. Nah, sistem ini secara keseluruhan ya kita mulai bisa mengakses bagian-bagian seperti bagian user datanya ataupun juga bagian partisi-partisi lainnya. Dalam sistem ini dia pun juga OS yang sebenarnya itu akan mulai jalan. Indikatornya apa kalau sistem sudah mulai bekerja? Karena sistem pada saat mulai bekerja, pertama kali bekerja itu akan diindikatorkan di dalam smartphone sebagai boot animasi. Boot animasi sudah mulai bergerak, itu artinya sistem sudah mulai bekerja. Jadi kalau ketemu handphonenya itu ngapain kalau kita hajar, kita flash secara total keseluruhan, kalau kita udah tahu bahwa boot animasi sudah bekerja, itu berarti proses bootloader stage 1, 2, 3 ini udah selesai. Ngapain kita flash lagi? Nah, itulah salah satu contoh yang untuk dalam kondisi lapangannya. Nah, di manakah kita akan menemukan sistem itu? Kalau di dalam NTK itu letaknya di partisi Android. Ini letak partisi sistemnya sebenarnya. Nah, di sini ada beberapa partisi seperti Trazon dan APPS ya. Ini sebetulnya partisi ini mirip dengan Trazon yang ada di dalam proses SOC yang pertama, yang kita akan temukan di dalam secure config ya, ataupun juga kita bakal temukan di dalam LK-nya. Hanya itu untuk kepentingan SOC. Yang dimaksud dengan Trazon yang ada di dalam partisi Android ini partisi yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya ini udah menurut aturannya ataupun juga dari perspektif sistemnya. Contohnya kita bakal temukan di dalam lapangan itu seperti apa. Contohnya di situ akan terjadinya proteksi tertentu supaya kita nggak bisa di root, supaya kita nggak bisa install aplikasi-aplikasi tertentu tuh nggak bisa, ataupun juga dia nanti akan nggak bisa masuk ke dalam pengubahan komponen-komponen yang ada di dalam sistem. Banyak sekali ya. Nah, contohnya nggak bisa install custom ROM ataupun apapun gitu. Nah, itu mungkin ada masalah di dalam Trazon Androidnya. Nah, ini khusus untuk MTK aja. Dia bisa ada partisi Trazon yang di luar konteks SOC-nya. Itu Trazonnya menurut vendor juga bisa. Misalnya menurut tertentu. Karena partisinya itu miliknya Lenovo, ada partisi Trazonnya. Jadi sistem itu kalau misalnya kita pindahin ke handphone lain itu nggak bisa, bukan karena masalah speknya saja, tapi ada masalah dengan Trazonnya ya, buat menghindari cloning handphone ya. Kalau untuk ini biasanya untuk arahnya ke arah developer. Oke, kita akan lanjut ke dalam Exynos. Partisi sistemnya ini sama partisi sistem juga. Nah, dia akan memproses banyak hal. Nah, dia pun mulai mengeksekusi partisi radionya. Kalau tadi dalam bootloader itu dia cuma mengadakan proses pengecekan saja. Kalau ini prosesnya udah lebih menyeluruh.
dia akan dieksekusi ya. Indikatornya apa? Indikatornya kalau kita udah masuk dalam menu itu kita bisa lihat di dalam tentang ponselnya, apakah basebandnya atau versi pita dasarnya itu hadir atau enggak. Sekarang kita akan lanjut ke dalam Intel. Intel pun sama, Intel pun masih partisi sistem. Partisi sistem ini akan mulai meload atau memanggil partisi-partisi lain seperti APD atau ADF yang isi kontennya itu kebetulan ini untuk Asus gitu. Isinya entah dia aplikasi tambahannya ataupun galeri bawaannya, foto-foto untuk wallpapernya yang akan dimasukkan dalam sistem. Nah, khususnya Intel ini di dalam partisi sistemnya ini dia udah memiliki modem tersendiri. Nah, makanya kenapa kalau misalkan partisi modem tersebut mengalami korup, otomatis akan berpengaruh dalam partisi factory dan config-nya. Dan di dalam lapangan kita akan menemukan dia menjadi baseband unknown. Kasusnya jarang terjadi, tapi ada yang terjadi karena biasanya terjadi akibat user sering ganti-ganti ROM. Oke, kita akan temukan di dalam partisi sistem ini dia juga bertugas untuk melakukan atau mengeksekusi partisi cache-nya. Itu partisi di dalam flowchart ini ada partisi cache. Apa sih sebetulnya partisi cache itu? Partisi cache ini biasanya diisikan untuk penguncian operator tertentu dalam lapangannya ya, ataupun juga dia akan mengisikan aplikasi tertentu yang boleh diinstal setelah proses flashing. Ini pun juga ada partisi persistent application. Apa yang maksud persistent application? Dalam lapangan kita akan menemukan contohnya seperti Google account, Xiaomi account, ataupun juga untuk sistem iCloud-nya, clouding-nya. Misal lupa password-nya, ataupun juga yang terjadi proteksi tertentu. Itu di situ ada dalam persistent application. Sisanya adalah bagian user data yang berisi komponen kita sebagai pemakainya. Oke, di dalam proses dalam Intel ini pun juga sama betulnya proses prosedur tersebut. NTK pun sama dan Exynos pun sama, semua prosesnya seperti itu.